till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Episode sebelumnya, ternyata Zetsu putih ini berevolusi. Sepertinya ini memakan waktu lumayan lama untuk mengalahkannya. Ucap Uchiha Madara, ya kau memang benar, ini akan cukup merepotkan. Di sini, Zetsu putih bermata Rinnegan dan bermata Sharingan pun menyerang Uchiha Madara dan Uchiha Sasuke. Terpisahlah mereka berdua. Sasuke pun merasakan hal aneh. Karena Zetsu putih ini, kecepatan dan jutsunya ini mirip dengan Uzumaki Naruto. Zetsu putih ini pun ternyata juga bisa meniru kekuatan dan kecepatan seperti Uzumaki Naruto. Apa-apaan ini? Ucap Uchiha Sasuke. Kenapa kau Uchiha Sasuke? Kau merasa heran dengan kekuatanku? Aku sudah berevolusi dan diberi kekuatan oleh Dewa Otsutsuki. Ucap Zetsu putih. Di sini Zetsu putih bermata Rinnegan. Sharingan pun bisa mengimbangi kekuatan kecepatan Uchiha Sasuke. Baiklah, aku akan hadapi, ucap Uchiha Sasuke. Dari tubuh Zetsu putih ini mengaktifkan Rinnegan dan Sharingan. Alhasil, bisa mengeluarkan cakra kuning seperti cakra Kurama. Sampai-sampai, Kurama yang masih berada di tempat Gunung Myoboku pun berkata kepada Hima yang sedang berlatih tahap akhir dengan Fukasaku. Hai Uzumaki Himawari, ini sangat aneh. Kenapa ada orang yang bisa menggunakan cakraku? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Jubi Kurama. Uzumaki Hima berkata, memangnya kenapa Kurama? Aku hanya merasakan sedikit cakra adanya pertarungan nan jauh di sana. Ucap Uzumaki Hima. Fukasaku berkata, Nak Hima kenapa diam? Apakah Nak Hima merasakan sesuatu yang terjadi di dunia Nak Hima? Ucap Fukasaku. Ya kakek, aku merasakan hawa cakra yang aneh dari pertarungan yang sangat dahsyat di sana. Aku ingin cepat-cepat menguasai mode Sage ini. Setidaknya, aku bisa membantu desa Konoha. Ucap Uzumaki Himawari. Baiklah kalau begitu, ayo kita selesaikan latihannya. Ucap Fukasaku. Cerita kita kembali beralih yang mana? Uzumaki Boruto menggunakan Kinrin Tensei Baku, beradu dengan kekuatan evolusi Bijudama. Alhasil, monster Shiba pun menghilang dari pandangan mata Uzumaki Boruto. Tapi, monster Shiba itu tidak mengetahui bahwa dari pertama pertarungan Uzumaki Boruto telah mengaktifkan Jogan. Jadi, Boruto telah mengantisipasi monster Shiba tersebut. Jikalau dia kabur, dan ternyata memang benar, monster Shiba tersebut masuk ke dimensi portal ruang kosong. Dikarenakan terluka parah akibat serangan Uzumaki Boruto, monster tersebut tidak menyadari bahwa Uzumaki Boruto sudah ada di depannya dan langsung menancapkan jutsu terkuatnya, yaitu Kinrin Tensei Baku. Alhasil, terbelahlah monster tersebut. Tiba-tiba saja, keluarlah cahaya cakra dan masuk ke dalam alam sadar Uzumaki Boruto. Karena efek mata Jogan milik Uzumaki dan berkata, lama tak jumpa Uzumaki Boruto. Di sini Uzumaki Boruto pun dibuat kaget. Sambil berkata, ternyata kau Otsutsuki Toneri. Kenapa kau ada di dalam tubuh monster Shiba itu? Pantas saja cakranya seperti aku kenal. Tapi, dominan cakra Shiba, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi Otsutsuki Toneri? Ucap Uzumaki Boruto, aku akan menceritakannya kepadamu. Aku tahu kau dibuang ke dimensi ini oleh Shiba, dengan kata lain kau adalah ancaman bagi Otsutsuki Shiba. Semua para Otsutsuki yang kalah akan dijadikan tumbal seperti aku ini. Contohnya dan akan dibuat dan dimasukkan cakra oleh Otsutsuki Shiba dan jadilah monster yang kau kalahkan. Karena Shiba ingin mengambil buah cakra murni melalui transformasi. Dan berbeda dengan Otsutsuki lain. Dalam hal pengambilan cakra, Zetsu putih yang kalian lawan adalah evolusi dari buah cakra yang diambil dari dimensi yang lain. Maka dari itu, Zetsu putih ini berkemampuan sangat luar biasa untuk menghapuskan kalian semua dan menjadikan buah cakra. Maka dari itu, kau harus berhati-hati Uzumaki Boruto, karena kau adalah ancaman bagi Shiba.
Terima kasih kau telah membebaskan cakra jiwaku ini. Aku akan ke dimensi tempat aku tinggal. Kau harus naik tingkat dan mengalahkan Otsutsuki Shiba. Supaya kau bisa terbebas dari dimensi ini, ucap Otsutsuki Toneri. Uzumaki Boruto berkata. Maksudmu aku harus naik tingkat dimensi? Aku belum mengerti, Otsutsuki Toneri. Tolong beritahu aku, jangan dulu menghilang, ucap Uzumaki Boruto. Otsutsuki Toneri pun berkata, maafkan aku Uzumaki Boruto. Cakraku sudah tidak kuat lagi. Seketika cakra milik Toneri pun menghilang dari hadapan mata Jogan, yang di luar kesadaran Uzumaki Boruto. Di sini Boruto berkata, maksudnya aku belum paham, aku harus menaiki level dimensi supaya aku bisa keluar dari sini. Apa maksudnya Otsutsuki Toneri ini? Ucap Uzumaki Boruto. Otsutsuki Momoshiki berkata, hai bocah, jangan terlalu lama di dimensi ini karena dimensi ini menguras cakramu. Ini sengaja, jebakan Otsutsuki Shiba. Cepatlah keluar, aku akan menjelaskan nanti kepadamu. Tapi kau harus keluar dari sini, ucap Otsutsuki Momoshiki. Boruto berkata, baiklah. Seketika saja Boruto membuka portal dimensi dan keluar dari dimensi monster Shiba tersebut. Uzumaki Boruto pun di sini kelelahan dan berkata, aku harus istirahat sejenak agar cakraku pulih. Ternyata benar dugaanku bahwa monster-monster Shiba di dalam jiwa monster tersebut ada jiwa para Otsutsuki yang kalah atau mati dari pertarungan ini. Membuatku bingung sebenarnya apa tujuan utama Otsutsuki Shiba ini. Selain menanam buah cakra murni di semua dimensi ini, ucap Uzumaki Boruto. Momoshiki berkata, sekarang, jiwa yang ada di dimensi lain bisa dia gunakan cakra para Otsutsuki atau orang yang terkuat dari dimensi masing-masing. Makanya kau tidak boleh mati dari dimensi ini, dan kalau kau mengalahkan atau mengumpulkan kekuatan yang dimaksud maka kau akan pindah ke dimensi berikutnya. Itulah yang kutangkap maksud dari perkataan Toneri, ucap Otsutsuki Momoshiki. Uzumaki Boruto berkata, dia benar-benar sudah berevolusi Otsutsuki Shiba, ucap Uzumaki Boruto. Cerita kita beralih di mana Uchiha Madara yang sedang melakukan pertarungan dengan Zetsu putih yang bermata Rinnegan Sharingan. Uchiha Madara berkata, kenapa yang aku rasakan seperti bertarung dengan Hashirama? Apa yang sebenarnya terjadi? Zetsu putih itu pun berkata, aku tidak akan bermain-main denganmu. Seketika saja Zetsu putih mengeluarkan jurus Senpou Mokuton Shinsu Senju. Muncullah patung raksasa dengan tangan 1000. Berkatalah Zetsu putih, sekarang kau bertemu dengan lawan sebanding Uchiha Madara. Uchiha Madara pun berkata, benar-benar merepotkan. Aku pernah kalah oleh Hashirama dengan jutsu ini walaupun gabungan Susanoo dan Kurama, tapi tetap kalah. Baiklah, kalau begitu aku akan mengeluarkan Susanoo-nya dengan kekuatannya. Muncullah Susanoo sempurna milik Uchiha Madara dan bersiap melakukan tebasan, tapi di sini Susanoo Madara agak sedikit berbeda dengan Susanoo yang lainnya. Ternyata Uchiha Madara menggabungkan kekuatan Susanoo dibaluti api biru dan dikelilingi api meteor berwarna hitam. Alhasil tebasannya pun mengenai tangan patung kayu raksasa tersebut dan langsung ditahan oleh tangan patung kayu raksasa dan bersiap meninju dengan kekuatan cakra gabungan Sharingan Rinnegan yang berkekuatan pukulan penghancur para Jubi. Terjadilah gesekan kekuatan yang mengakibatkan ledakan besar. Dengan sigap dan cepat, ternyata Uchiha Madara sudah menyiapkan batu meteor yang ada di atas kepala patung raksasa.